main hadir di bawah ya. Coba, boleh namanya boleh dokumentasikan namun tidak menggunakan blitz. Iya, karena berbahaya sekali membuat takutnya ikan hiu tiba-tiba kaget lalu menyerang kakak penyelamnya, jadi tidak boleh menggunakan blitz. Oh, ini dia kakak penyelamnya. Oke, ya masih iya, oh kakak penyelam membawakan satu ember yang dimana embernya ini berisikan makanan untuk ikan hiunya. Ada apa kak makanannya? Biasanya makanannya ada ikan tongkol, ikan kembung, dan baby octopus atau bayi gurita yang dikasih untuk ikan hiu. Baik, kita berkenalan terlebih dahulu sama ikan hiu yang besar nih, yang sudah mendekati kakak penyelamnya. Ini jenisnya adalah ikan hiu perawat atau twininess shark, yang dimana ikan hiu perawat ini dia memiliki panjang maksimal bisa mencapai 4 meter. Salah satu biota utamanya Siwat Ancol karena memiliki ukuran yang paling besar ya. Lanjut lagi pada pengunjung. Saat ini ikan hiu perawat ini sudah terbangun dari tidurnya. Kenapa? Karena pada pengunjung bisa melihat di depan mulutnya itu terdapatkan seperti kumis ya, atau mungkin ada taring. Itu namanya adalah sumur barbel. Kalau di ikan arwana juga ada namanya sumur barbel. Kalau ini bisa ikan arwana ada dua tuh di atas mulutnya yang seperti kumis, itu namanya adalah sumur barbel. Nah, sumur barbel ini berfungsi untuk mendeteksi ketika bau makanannya sudah hadir. Dia akan bergetar, lalu dia akan terbangun. Coba kita lihat dulu. Dan menariknya dari ikan hiu perawat ini adalah yaitu cara makannya dihisap terlebih dahulu. Cara makannya disedot dulu, baru nanti akan timbulnya di dalam perutnya. Ikan hiu perawat ini pada pengunjung, dia habitat aslinya masih ada di perairan Indonesia, karena itu disebut dengan ikan hiu buto. Sejawa, yaitu buto artinya besar atau raksasa, karena ukurannya bisa mencapai 4 meter. Jadi ikan hiu buto ini ternyata pada pengunjung yang tadi kamu cerita, inilah ikan hiu yang tadinya menyerang kakak penyelamnya sehingga mendapatkan 54 jahitan di lengan kanannya. Karena dengan hisapannya ini dia dapat merompek. Karena hisapannya ini ternyata 10 kali lipat dari vakum cleaner. Jadi berbahaya sekali, baru nanti lihat tuh. Makanya kalau penyelamnya cukup hati-hati, takut jarinya aja takut terhisap. Ya, ikan hiu ini tetap walaupun cara makannya dihisap terlebih dahulu, ikan hiu ini memiliki deretan gigi itu yang sangat banyak sekali. Kalau manusia ada berapa deretan gigi? Ada 1. Kalau ikan hiu ada sekitar 10 hingga 15 deretan gigi. Jadi banyak sekali giginya. Lanjut lagi, kita kenalan. Tadi dia sudah terbangun karena ada sumur barbelnya. Oh, hati-hati. Oh, udah mulai agresif ikan hiunya. Karena biasanya gurita ini dia bau amisnya cukup nyengat. Lanjut lagi, kita mau kenalan tentang jenis kelaminnya. Mana dia nih ya? Kita akan kenalin tentang jenis kelamin dari ikan hiu. Namun sepertinya belum kelihatan karena jenis kelamin ikan hiu ini ada di bagian bawah tubuhnya, tubuh ikan hiu. Ada yang panjang 2, itu namanya jenis kelamin clasper namanya. Kalau ada berarti dia tandanya bejantan, tapi kalau tidak ada berarti tandanya betina. Jadi cukup mudah. Nah, yang saat ini yang mendekati sama kakak penyelamnya ini betina semua, tidak ada pejantannya karena tidak ada claspernya atau daging dua lagi di bagian bawah tubuhnya. Lanjut lagi, ada ikan hiu yang kecil. Ini dia, ini jenisnya adalah blackfin ya, ikan hiu sirip hitam. Ternyata dari 2 jenis ikan hiu ini termasuk ikan hiu yang pernah menyerang manusia. Itu tergolong adalah 30 ikan hiu yang tercatat ya, ada 32. Nah, salah satunya adalah ikan hiu buto di urutan terakhir, di urutan ke-32. Lalu ikan hiu sirip hitam ini di urutan ke-26. Ikan hiu yang pernah menyerang manusia. Pada dasarnya ikan hiu di dunia itu ada sekitar ratusan ikan hiu di dunia. Namun yang tergolong pernah menyerang manusia hanya ada 32. Jadi ada kedua jenisnya ada di sini. Ada ikan hiu buto dan juga ada ikan hiu sirip hitam. Kira-kira mana yang lebih berbahaya? Yang kecil atau yang besar? Yang mana? Yang kecil, betul sekali. Kenapa kalau yang kecil? Karena yang kecil ini dia akan menyerangnya secara tiba-tiba dan cara makannya juga cukup berbeda. Tadi, ini yang betul
dikritik Belum. lagi ya. Oke, sampai dikritikin sama para penyelamnya. Jadi untuk Wah, ditutup penyelamnya view-nya ya. yang turun Nggak untuk takut. memberikan makan di akuarium khusus ikan hiu ini cukup profesional. Dia harus tahu bagaimana Takut nggak? mengantisipasi ketika ikan hiu sudah mulai agresif. Tuh. Ya, nah itu tidak sembarang penyelam, walaupun di hutannya banyak sekali penyelam, namun yang punya sertifikat khusus saja yang dapat menyelam di akuarium khusus ikan hiu ini. Lalu tadi kita baru berkenalan tentang ikan hiu. Jadi para pengunjung bisa lihat, tuh. Ikan hiu tadi cara makannya berbeda antara ikan hiu yang besar yaitu ikan hiu itu dan juga ikan hiu sirip hitam. Ternyata cara bernapasnya juga berbeda para pengunjung. Yang dimana ikan hiu yang besar ini cara bernapasnya dia walaupun dia mampu memompa insangnya sehingga air masuk ke kapiler sehingga dia bisa bernapas. Namun kalau black tip ini dia tidak bisa. Kenapa? Karena dia tidak dapat memompa insangnya, otomatis dia harus terus berenang agar bernapas sambil membuka mulutnya. Jadi barunya tidak heran melihat ini tidak pernah diam nih, aktif terus selama 24 jam penuh dia masih berenang. Bahkan sambil makan pun dia terus berenang. Lalu kalau dia bertelur gimana kak? Iya sama, bertelur pun Hiu itu bertelur tuh. jadi bertelur pun juga hampir sama seperti itu, dia akan terus berenang. Telur-telurnya akan jatuh nantinya. Di Sultanjang juga ada, para pengunjung udah lihat telur ikan hiu? Udah lihat belum telur ikan hiu? Belum ya? Ada di kolam sahabat laut atau kolam sahabat laut itu ada seperti keran, itu ada telur hiu. Mama. Saya lihat di kolam sahabat laut itu ada telur hiu dari jenis ikan hiunya bambu bintik. Lanjut lagi kita yang besar nih besar sama ikan hiunya. Tadi cara bernapasnya berbeda dan antara ikan hiu yang kecil dengan ikan hiu yang besar. Tuh, jadi besar ternyata belum. ikan hiu ini dia ada juga hewan yang bisa dibilang aktifnya hanya pada malam hari saja. Salah satunya adalah ikan hiu butuh. Aduh, sini sayang-sayang sama kakak penyelamnya. Oh, Luar biasa sekali. Lanjut lagi pada pengunjung. Namun ada pertanyaan nih. Ada kamu ini pernah dipertanyakan yaitu ekor adalah ikan. makanannya kepalanya nggak ada kak. Dimakan berarti bisa lihat ikannya itu hanya di bagian badan belakangnya saja, tapi di bagian depannya tidak ada. Karena sejatinya ikan hiu ini kalau para pengunjung dipeluk-peluk lagi. Tuh, dipeluk. Lanjut lagi. Nyata ikan hiu ini langsung dia menemukan mangsanya, dia tidak akan berani secara tatap-tatapan. Dia akan menyerangi secara tiba-tiba dari bawah, dari samping ataupun dari atas. Jadi dia kalau secara tatap-tatapan dia tidak akan berani. Jadi para pengunjung kalau ketemu nantinya atau COD-an sama ikan hiunya, oh sudah selesai. Oke. Dadah. Iya, nanti nggak penyelamnya ya. Kalau penyelamnya akan naik lagi ke atas. Iya, dia akan berjalan. Namun cukup hati-hati karena dia masih membawa makanan. Makanannya, tuh kita lihat dengan penyelamnya. Ya, udah kasih tepuk tangan sekali lagi untuk kakak penyelam si Kancol. Ya, dia sudah selesai memberikan makanannya sebanyak 10 kg. Iya, jadi banyak sekali. Dan juga bervariasi. Udah puas belum para pengunjung? Jalan kaki ya? Belum ya? Kalau nantinya para pengunjung bisa berkenalan lagi. Karena tepat pada pukul jam 3 sore akan ada pertunjukan pemberian makan untuk penyu dan juga ikan hiu. Ada lagi di Aquarium Sea Explore, tepat pada pukul jam 3 sore. Untuk di akuarium khusus ikan ini telah selesai. Terima kasih pengunjung. Sebelum belajar pastikan kembali barang-barang Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau terjadi di dalam wahana Sea World Ancol.